Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai penanganan bahan beracun dan berbahaya. Nah, penanganan buangan sampah bahan kimia yang beracun dan berbahaya harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Tindakan ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, menjamin keselamatan diri pengguna laboratorium, serta mencegah timbulnya dampak negatif bagi lingkungan. Pertama adalah petunjuk umum untuk menangani buangan sampah. Semua bahan buangan atau sampah dikumpulkan menurut jenis bahan tersebut. Nah, bahan-bahan tersebut ada yang dapat didaur ulang dan ada pula yang tidak dapat didaur ulang. Bahkan, bahan yang termasuk kelompok bahan buangan atau sampah dapat didaur ulang antara lain gelas, kaleng, selongsong baterai, sisa-sisa konstruksi bangunan, sampah biologi seperti tanaman, buah-buahan, dan beberapa jenis sampah kimia seperti kaca, keramik, dan logam. Adapun bahan-bahan buangan yang tidak dapat didaur ulang atau yang sukar didaur ulang seperti plastik hendaknya dihancurkan. Bahan-bahan buangan yang umum terdapat di laboratorium sebagai berikut. 1. Fine chemicals. Fine chemicals hanya dapat dibuang ke saluran pembuangan atau tempat sampah jika 1. Tidak bereaksi dengan air, 2. Tidak eksplosif atau mudah meledak, 3. Tidak bersifat radioaktif, 4. Tidak beracun, 5. Komposisinya diketahui jelas. Nah, 2 adalah larutan biasa. Larutan biasa yang dapat dibuang langsung ke saluran pembuangan adalah larutan basa dari alkali hidroksida yang bebas sianida, amoniak, senyawa organik, minyak, dan lemak. Selain dari senyawa-senyawa tersebut, sebelum dibuang, larutan basa harus dinetralkan terlebih dahulu. Proses penetralan dilakukan pada tempat yang disediakan dan dilakukan menurut prosedur mutu laboratorium. Ketiga adalah larutan asam. Seperti juga larutan basah, larutan asam tidak boleh mengandung senyawa-senyawa beracun dan juga berbahaya. Sebelum dibuang, larutan asam harus dinetralkan pada tempat dan prosedur sesuai ketentuan laboratorium. Yang keempat adalah pelarut, di mana pelarut yang tidak dapat digunakan lagi sebaiknya dibuang ke saluran pembuangan. Yang dapat langsung dibuang di saluran pembuangan adalah pelarut yang tidak mengandung halogen atau bebas fluorida, klorida, bromida, dan iodida. Namun, jika diperlukan, pelarut-pelarut tersebut dapat dinetralkan terlebih dahulu sebelum dibuang. Untuk pelarut yang mengandung halogen seperti kloroform, diperlukan tempat pembuangan khusus. Oleh karena itu, sebelum dibuang, harus dilakukan konsultasi terlebih dahulu dengan pengurus atau pengelola laboratorium. Yang kelima adalah bahan mengandung merkuri. Pembuangan bahan yang mengandung merkuri seperti pecahan termometer merkuri, manometer, pompa merkuri harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Perlu dilakukan konsultasi terlebih dahulu dengan pengelola laboratorium sebelum bahan tersebut dibuang. Kemudian yang keenam adalah bahan radioaktif. Sampah radioaktif memerlukan penanganan khusus. Otoritas yang berwenang dalam pengelolaan bahan radioaktif di Indonesia adalah Badan Tenaga Atom Nasional atau BATAN. Yang ketujuh adalah air pembilas. Nah, air pembilas harus bebas merkuri, sianida, amoniak, minyak, lemak, bahan beracun, dan bahan berbahaya lainnya sebelum dibuang ke saluran pembuangan. Nah, petunjuk umum penanganan kebakaran. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika terjadi pembakaran di laboratorium. Pertama, jika nyalanya api kecil, lakukan pemadaman dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Kedua, matikan sumber arus listrik atau gardu utama agar listrik tidak mengganggu upaya pemadaman kebakaran. Yang ketiga, lokalisasi api supaya tidak merembet ke arah bahan mudah terbakar lainnya. Yang keempat, jika api mulai membesar, jangan mencoba untuk memadamkan api dengan APAR. Segera panggil mobil unit pertolongan bahaya kebakaran atau PBK terdekat.
Yang kelima, bersikaplah tenang dalam menangani kebakaran dan jangan mengambil tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.